mengaktifkan kameranya dan tetap menonaktifkan mikrofonnya. Baik, sekali lagi buat teman-teman peserta yang belum mengaktifkan kameranya, boleh tolong diaktifkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Andi Syawiyah, selaku Sekretaris Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Kakanda Resa Agriansyah, selaku CEO Resa Agriansyah Learning Center. Yang kami hormati, Kakanda Gabriel Wahid Batistuta, selaku Direktur Litigation Law and Legal Practice Student Associate. Yang kami hormati, Saudara Sultan, selaku Ketua Program Kerja Legacy Endless Discussion. Serta yang kami banggakan, peserta Legacy Endless Discussion pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa, meskipun hanya dilaksanakan melalui daring. Webinar kali ini mengusung tema perkenalan auditor forensik dan investigasi fraud dalam kerugian korporasi. Perkenankan, saya Aurelia Vanessa selaku Master of Ceremony pada Endless Discussion pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, yaitu oleh Ibu Andi Syawiyah, selaku Sekretaris Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan ini dipersilahkan. Kedengaran suara saya, Dek? Kedengaran suara saya, Aurel? Halo? Iya, Ibu, kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bersua pada siang hari ini dalam kegiatan Legacy Endless Discussion yang diselenggarakan oleh Legacy bekerja sama dengan RAUS atau Resa Agriansyah Learning Center. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Adinda Resa yang kemudian memberikan kepercayaan kepada kepada Legacy untuk kerjasama. Tak lupa ini dalam kegiatan perkenalan audit forensik dan investigasi fraud dalam kegiatan korporasi. Tak lupa pula juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya yang kemudian dengannya beliau sebagai Nabi yang mulia telah memberikan jaminan syafaat bagi kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati Adinda Dr. Resa Agriansyah SH MH sebagai CEO Resa Agriansyah Learning Center. Yang kami hormati Adinda Senul Alim SH sebagai dari Associate Arianto and Partners. Adinda Hairil Andi Syahrir SH MH sebagai Auditor Keuangan Negara,
Yang kami hormati Adinda kami Ketua Direktur Legacy Adinda Gabriel Batistuta, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Panitia Saudara Sultan, Tri Inderti, Nasya, dan Geral, serta teman-teman semua yang tidak sempat Ibu sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas partisipasinya, atas sumbangsih waktu dan energinya untuk kemudian berpikir dan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pertama-tama, sebelum saya nyatakan dibuka secara resmi kegiatan tersebut, kegiatan diskusi tersebut, saya ingin menyampaikan kepada Adinda, Ibu lupa siapa ya, para peserta yang kemudian yang punya concern atau punya perhatian terhadap setiap perkembangan hukum yang telah bergabung pada siang hari ini. Insya Allah semoga ini menjadi berkah buat kita semua sehingga kemudian hidup kita atau kehidupan kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya dan sebagai hamba tentunya atau khalifah di muka bumi ini. Yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya buka acara ini, pertama ketika panitia menghubungi Ibu tentang kegiatan ini, ketika berbicara mengenai fraud, karena Ibu terus terang concernnya bukan di kerugian perdata atau pidana ya, Ibu bukan concern di situ. Kemudian ketika menyebut kata fraud itu, saya itu di telinga Ibu itu karena tidak terlalu bahasa asing Ibu tidak terlalu bagus sehingga yang Ibu dengar itu fraud dan fraud gitu ya. Jadi ingatan saya itu seperti kata teori Sigmund Freud ya, karena memang sedikit kalau saya mencoba hubungkan memang ternyata itu ada antara teori dari Freud dan sebagai kecurangan itu sendiri dengan tokoh yang memperkenalkan psikoanalisis dari Sigmund Freud gitu ya. Jadi saya kata Freud itu saya larinya itu langsung pemikiran saya, alam bawah sadar saya itu terus kembali muncul kemudian mengingat teori Sigmund Freud tentang alam bawah sadar yang kemudian mempengaruhi tingkah laku seseorang, pertentangan antara gabungan antara ego dan super ego itu. Kemudian saya pikir-pikir kayaknya ada juga nyambungnya ya kecurangan itu ketika misalnya id-nya yang kemudian mengemuka, kemudian terjadi pertentangan dengan super ego dan kemudian ego itu tidak mampu menjembatani itu sehingga kemudian seseorang itu memuaskan nafsunya misalnya untuk melakukan kecurangan dengan secara sengaja karena pengaruh daripada alam bawah sadarnya. Itu pikiran saya ya. Tapi ternyata kita hari ini akan berbicara mengenai tentang kecurangan ya, tentang bagaimana kemudian menemukan kecurangan-kecurangan itu sehingga terjadi unsur kesengajaan di dalamnya. Ibu tidak akan berbicara panjang lebar karena biasanya kata orang dalam kegiatan seminar ataupun diskusi dan sebagainya kata sambutan itu paling adalah sesi yang paling membosankan ya, karena sebenarnya orang sudah merasa ingin tahunya seperti apa sih materi hari ini, dan kemudian pemateri hari ini kemudian adalah alumni kita, Adinda-adindaku semua. Saya lebih sering memanggil Adinda. Adinda semua ini adalah alumni dari Fakultas Hukum Unhas. Ibu sangat berterima kasih atas oke. Jadi Ibu sangat berterima kasih telah memberikan kepercayaan itu kepada Legacy gitu. Tanpa panjang lebar lagi, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, semoga setiap aktivitas kita menjadi berkah sebagai wujud kekhalifahan kita di muka bumi dan sehingga semuanya itu menjadi bentuk ibadah dan ibadah di mata Tuhan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, acara Legacy Endless Discussion pada siang hari ini 3 Juli 2002 dengan resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh
Selanjutnya, sambutan Audience Learning Center. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Pembina Legasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Andi Sawiria Andi Sapidin. Yang saya hormati Ketua Legasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Gabriel Wahid Batistuta. Yang saya hormati panitia pelaksana webinar pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema perkenalan audit forensik dan investigasi fraud dalam kerugian korporasi yang dilaksanakan oleh Legasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan RA-LLC. Permasalahan korporasi di Indonesia terus berkembang, baik adanya perselisihan antara para pemegang saham maupun perselisihan antara direksi itu sendiri. Bahkan perselisihan dapat terjadi dengan beberapa dewan komisaris. Hal ini menuntut hukum kita untuk mencari solusi yang tepat sasaran untuk mengungkap adanya kerugian dalam korporasi tersebut. Pengungkapan kerugian dalam korporasi tentunya sangat sulit terungkap dikarenakan ditutup rapat-rapat oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan dalam korporasi sendiri, oknum-oknum tersebut memiliki peran penting atau menjabat menjadi posisi yang penting sehingga kerugian dalam korporasi itu sangat sulit terungkap. Oleh karena itu, pada hari ini kita bersama-sama akan memperkenalkan audit forensik dalam investigasi fraud dalam kerugian korporasi, yang tentunya akan dibawakan oleh pemateri-pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan materi hari ini adalah materi yang sangat baik dan tentunya sangat mendukung dalam ilmu kemajuan, ilmu pengetahuan ke depannya, karena tentunya permasalahan-permasalahan korporasi khususnya dalam kerugian negara itu sangat-sangat minim solusi-solusinya, sehingga hari ini kita akan memperkenalkan bahwa ternyata ada solusi dan ternyata di Belanda tersebut, materi-materi ini terus berkembang dalam 4 tahun terakhir dan bahkan ada universitas yang memberikan satu materi khusus tentang adanya kerugian korporasi. Apa itu audit forensik dan investigasi fraud? Tentunya akan lebih jelas lagi akan dibawakan oleh para pemateri-pemateri. Dan akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam hal ini dengan Legasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan terkait RA-LLC, saya sedikit menyampaikan bahwa kami adalah salah satu learning center yang mengkhususkan diri terhadap perkembangan hukum yang ada di Indonesia, baik itu permasalahan. Kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus yang dimintakan oleh beberapa kementerian, maupun pelatihan-pelatihan webinar, maupun seminar secara nasional. Nah, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan RA-LLC, maka Bapak Ibu dapat men-follow IG kami, RA Learning Center. Nah, di situ kami akan update kegiatan-kegiatan kami, baik itu pelatihan-pelatihan maupun webinar-webinar yang kami akan laksanakan. Demikian dari saya, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Kak Kandares Adriansyah. Melangkah ke sesi yang paling ditunggu. Baiklah, melangkah ke sesi yang paling ditunggu, yaitu Legacy Analyst Discussion. Untuk sesi diskusi kali ini akan dipandu oleh rekan saya, Tri Indriati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Indriati, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus merupakan salah satu anggota dari Legasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, sebelumnya saya sangat ingin berterima kasih kepada Mr. of Ceremony yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memandu diskusi kita pada siang hari ini.
Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti dari webinar pada siang hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu para narasumber kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita yang pertama, yakni Kak Zainul. Apakah Kak Zainul sudah ada di ruang ya. Zoom? Udah join. Oke. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya pada siang hari ini? Gimana? Suaranya putus-putus. Kabarnya pada siang hari ini. Alhamdulillah. Saya ulang lagi, siang hari ini. Oke, langsung saja saya sapa kepada narasumber kita yang kedua, yakni Kak Hairil. Apakah sudah ada di dalam ruang Zoom? Halo, cek. Halo Kak Hairil, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik Dinda. Iya. Gimana suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah ya Kak, baik. Semoga kita semua selalu diberikan lindungan serta oleh Sang Pencipta agar kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagaimana mestinya. Oke, kemudian kita mengarah kepada pemaparan materi webinar pada kali ini. Pertama, saya serahkan kepada narasumber kita yang pertama, yakni Kak Zainul. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pemateri pertama kita. Nah, nama lengkap Kak Zainul Ali SH, pendidikan terakhir, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kemudian karir bekerja di kantor hukum, diantaranya di tahun 2018 bekerja di Era Law Firm, kemudian di tahun 2019 bekerja di Wiono Partnership, kemudian di tahun 2020 sampai dengan sekarang bekerja di Arianto and Partners. Oke, kemudian pengalaman terkait lawyer sendiri, mana Kak Zainul berpengalaman dalam corporate lawyering, khususnya melayani transaksi keuangan hingga pembiayaan pembangunan jalan tol, pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan pembiayaan properti. Pembayaran utang perusahaan, menyelesaikan sengketa antar perusahaan, serta sengketa agraria serta saya lanjut terkait dengan pengalaman lawyering dari Kalisi perusahaan penanaman modal, konflik dan eksekusi dalam bidang agraria, serta penanganan sengketa konstruksi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, kemudian pengalaman profesi yang digeluti oleh Kak Zainul sendiri itu sebagai anggota Peradi, AAI, dan IKADI. Oke. Jadi teman-teman, webinar pada kali ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yakni Legasi FHUH. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada pembicara pertama kita. Namun sebelum itu saya ingin, teman-teman pasti sudah pada bertanya-tanya sebenarnya apa sih audit forensik itu, kemudian apa perbedaan antara audit forensik dengan audit investigasi, dan bagaimana sih peran seorang auditor dalam hal menangani perkara kerugian yang terjadi di korporasi. Nah, langsung saja saya serahkan kepada Pak Zainul sebagai narasumber kita yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Ibu Andi Sahwiyah, guru kita semua. Terus terima kasih juga kepada Kak Eca dan Kak Riza. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk membawakan sedikit sharing pengalaman dan pengetahuan mengenai fraud
Mungkin bisa ditolong buat share screen dari saya, teman-teman panitia. Udah bisa share screen? Belum. Tapi Kak, coba ulang lagi Kak. Oke. Nah, jadi perkenalkan saya Zainul dari Associate Arianto and Partner. Hari ini kita mau bahas sedikit perkenalan terhadap apa sih fraud itu. Jadi kalau saya lihat temanya kan kemarin audit forensik, audit accounting, itu kan sebenarnya next step gitu loh. Itu sudah tindakan yang dilakukan apabila terjadi fraud. Nah, sebelum kita bisa mempelajari tindakan-tindakan seperti itu kan paling tidak kita ngerti dulu nih fraud itu sebenarnya apa sih. Nah, dari definisi sendiri, fraud itu kalau kita bicara secara istilah ya atau terminologi itu bukan terminologi hukum. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin yang paling equal itu kecurangan. Tapi kalau misalnya kita lihat di Black Law sendiri, fraud itu didefinisikan pengungkapan fakta yang tidak benar atau penyembunyian fakta material yang bersifat mempengaruhi seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri, merugikan orang tersebut. Nah, kalau dari definisi Black Law sendiri, justru mirip-mirip nih dengan pasal 378 KUH pidana. Nah, kalau kita lihat 378 kan seperti itu bunyinya. Ada tindakan kebohongan, serangkaian tindakan kebohongan yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang yang dapat merugikan orang tersebut dan menguntungkan orang yang melakukan tindak pidana penipuan. Nah, 378 ini kemudian diberi pasal atau diberi istilah sebagai tindak kejahatan penipuan. Nah, apakah fraud yang didefinisikan di Black Law itu sama dengan 378 di KUH pidana? Ya, kalau kita lihat secara definisi memang mirip. Cuman pada faktanya, fraud itu tidak cuman lingkupnya penipuan. Fraud itu pada faktanya bisa merambah ke 372 atau 374 penggelapan. Bisa merambah menjadi bentuknya pencurian, korupsi, suap, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya lebih banyak bentuk-bentuk fraud di kenyataannya gitu. Jadi kalau kita dari segi hukum, nggak ada tuh istilah, kamu melakukan tindak pidana fraud, tidak ada. Nanti setelah kita melihat model fraudnya seperti apa, baru nanti kita akan melihat dia terkualifikasi dalam pasal-pasal kriminal itu yang masuknya yang mana, apakah dia masuknya 378 penipuan, apakah dia masuknya di penggelapan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang motivasi dan segitiga fraud. Sebenarnya kenapa sih orang melakukan fraud itu? Nah, di beberapa case yang pernah kebetulan saya tangani, banyak motivasi yang beragam gitu dari orang-orang melakukan fraud. Ada yang memang pada dasarnya memang semua dikategorikan punya kebutuhan finansial ya. Cuman kebutuhan finansial ini beragam. Ada yang memang narkoba, ada memang yang punya kebutuhan keluarga untuk pendidikan atau kesehatan, atau bahkan yang paling parah tuh yang pernah kita temui, dia cuman butuh kebutuhan keuangannya tuh untuk menghidupi gaya hidupnya gitu loh. Dia punya mobil yang harus dibiayai, dia punya gaya lifestyle yang tinggi yang tidak sepadan dengan pendapatannya. Nah, hal-hal itu yang menjadi motivasi terkadang yang seseorang melakukan fraud. Atau juga biasa orang yang melakukan fraud itu merasa bahwa saya ini seharusnya digaji lebih tinggi gitu loh di perusahaan. Saya harusnya dapat reward yang lebih besar di perusahaan. Nah, rasionalisasi dan motivasi seperti ini yang biasanya muncul juga untuk seseorang melakukan fraud. Nah, kita lihat di fraud itu di teorinya ya, kita punya istilah triangle of fraud. Triangle of fraud itu ada opportunity, ada financial needs, ada rasionalisasi. Nah, yang tadi kita bahas yang sebelumnya itu kan motivasi ya, atau financial needs-nya. Nah, rasionalisasi itu ketika seseorang sudah punya kebutuhan finansial, dia akan mulai memikirkan, oh kalau saya ambil nih duit misalnya dari perusahaan, ya enggak apa-apa lah, nanti
bulan depan kalau gaji saya udah cair, saya ganti deh. Atau misalnya, enggak apa-apa, ini kan reward saya sebagai pekerja yang sudah bekerja keras di perusahaan, harusnya memang saya dapat duit ini. Nah, itu yang disebut rasionalisasi. Jadi ketika seseorang sudah punya financial needs atau kebutuhan keuangan, kemudian dia sudah mampu merasionalisasi tindakannya. Nah, poin terakhir yang patut kita perhatikan itu opportunity. Nah, opportunity ini pun satu-satunya hal yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi perusahaan kan tidak mungkin mengkontrol financial needs pegawainya, atau dia tidak mungkin mengontrol kemampuan rasionalisasi dari para pegawainya mengenai fraud. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol adalah opportunity. Perusahaan harus mencegah timbulnya opportunity dari pegawai untuk melakukan fraud terhadap keuangan perusahaan. Nah, jadi ketika pegawai atau seseorang sudah memiliki financial needs, sudah mampu memiliki rasionalisasi dalam melakukan fraud, tapi kalau tidak ada opportunity yang disiapkan oleh perusahaan, ya fraud itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ilmu tentang, kalau teman-teman besok-besok ada yang ikut pendidikan-pendidikan mengenai fraud, kebetulan saya tidak pernah ikut sih, ada pendidikan-pendidikan mengenai fraud, itu semua ilmunya tuh teknisnya mengenai opportunity, bagaimana melakukan preventif ya, mencegah dan menghilangkan timbulnya opportunity dalam perusahaan supaya orang itu tidak bisa melakukan fraud. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Salah satu cara yang patut dilakukan oleh perusahaan adalah menilai semua kinerja dan tanggung jawab dari setiap posisi yang ada di perusahaan. Itu perlu dilakukan oleh perusahaan supaya kita tahu, jabatan ini punya tanggung jawab dan kewenangan ini. Jabatan yang ini punya tanggung jawab dan kewenangan ini. Jabatan yang ini punya kewajiban ini. Jabatan ini punya hak ini. Gitu loh. Itu harus detail, tuh perusahaan punya seperti itu. Tiap posisi yang ada di struktur perusahaannya. Kenapa? Supaya ketika terjadi fraud atau misalnya ada penggelapan keuangan perusahaan misalnya, kita bisa tracking dengan mudah. Oh, sebenarnya ini tanggung jawabnya siapa sih? Oh, sebenarnya ini kewajibannya siapa? Oh, sebenarnya uang ini itu ada dalam penguasaannya posisi yang mana? Nah, kalau perusahaan tidak punya detail mengenai tanggung jawab, kewajiban, dan penguasaan mengenai aset perusahaan itu ada pada siapa, itu agak sulit nanti mendeteksi ini fraud ini yang bertanggung jawab siapa pelakunya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya perusahaan sudah melakukan penilaian terhadap semua struktur yang ada dalam organisasinya, baru perusahaan bisa melihat, oh, di sini loh celah-celah yang mungkin bisa timbul fraud. Oh, jabatan inilah yang punya kewenangan paling besar, sehingga jabatan ini yang perlu diatur lebih rigid dan lebih ketat supaya menghindari adanya opportunity melakukan fraud. Nah, kalau tidak ada penilaian seperti itu, tentu kita nggak bisa tahu nih posisi mana yang rentan terhadap perilaku fraud. Nah, golden rule-nya apa dari pemaparan itu, bahwa seperti yang sering kita dengar bahwa ya power tends to corrupt. Absolute power ya corrupt absolutely. Jadi semakin besar kewenangan seseorang dalam suatu organisasi perusahaan itu, semakin besar pula sebenarnya dia punya opportunity untuk melakukan fraud. Nah, apakah berarti setiap orang yang menduduki jabatan tinggi itu kita tidak boleh percaya sama dia? Tidak, kita tetap harus percaya. Cuman prinsipnya kita trust, tapi tetap verify dan remain vigilant. Artinya kita tetap close eye bahwa setiap tindakan-tindakan itu sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ya memang tidak ada celah yang bisa ditimbulkan gitu dari posisi dia untuk melakukan fraud. Nah, ini ada beberapa tipe atau bentuk orang melakukan fraud. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, istilah-istilah ini tuh bukan istilah-istilah yang biasa kita dengar dalam peraturan perundang-undangan. Ini istilah-istilah keuangan. Asset misappropriation itu ya penyalahgunaan aset perusahaan. Bentuknya tuh paling common ada 3, yaitu cash receipt-nya itu apakah itu digelapkan, dicuri atau bagaimana. Kemudian pengeluaran perusahaan itu juga disalahgunakan, atau memang yang sifatnya tidak berbentuk keuangan perusahaan, artinya tidak berbentuk cash, tidak berbentuk money, tapi pencurian terhadap inventory perusahaan. Nah, yang kedua ada bentuk bribery dan corruption, penyuapan dan korupsi. Nah, bribery dan corruption ini sebenarnya istilah yang tidak
tidak jarang kita dengar kalau misalnya kita berbicara dengan pejabat negara. Sedangkan penyuapan itu sendiri di sektor swasta pun sering terjadi, apalagi sektor-sektor swasta yang kegiatan usahanya itu terlibat langsung dengan proyek-proyek pemerintahan. Nah, penyuapan dan korupsi itu kan bentuknya banyak. Ada yang disebut kickbacks. Kickbacks ini biasanya kita istilahkan overbilling kalau di perusahaan itu. Jadi ketika perusahaan A insight-nya itu cari vendor, dia kan pasti bilang sama vendor, kalau vendormu mau dipakai sama perusahaanku, saya dapat berapa nih? Nah, nanti strateginya gimana? Si vendor itu bilang, oh ya udah nanti saya kasih 10% deh. Tapi saya billing ke perusahaan lebih dari 10% ya dari harga yang saya jual. Oh ya nggak apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan kickbacks. Modelnya begitu, biasanya lewatnya overbilling. Nah, yang kemudian ada gift atau pemberian, ada gratitude. Nah, gratitude ini biasanya bentuknya gini nih. Si perusahaan A mencari vendor. Nah, si vendornya bilang, cobalah kau kasih lolos saya sebagai supplier di perusahaan. Nanti setelah saya lolos, ya saya kasih apalah. Jadi berbeda dengan kickbacks, dia biasanya bentuknya tidak langsung uang. Jadi biasanya si vendor itu menyediakan liburan atau voucher-voucher hotel kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita pernah lihat salah satunya itu pernah ada kasus korupsi, modelnya tuh kayak diberikan voucher perjalanan ke luar negeri. Nah, itu yang disebut sebagai penyuapan versi gratitude gitu. Kemudian ada financial statement fraud. Financial statement fraud ini khususnya itu berlaku di perusahaan yang publik gitu loh, yang sudah IPO. Nah, kenapa dia berlakunya di sini? Karena bukan sebenarnya udah pasti terjadi ya, tapi kebanyakan berlakunya di perusahaan yang sudah terbuka sifatnya. Karena kan perusahaan terbuka itu punya kewajiban melaporkan financial statement-nya dia ke publik. Nah, kenapa perusahaan terbuka melakukan fraud terhadap financial statement-nya? Tentu adalah untuk menarik investor. Nah, financial statement fraud itu modelnya ada secara garis besar ada 4. Biasanya increase revenue, decrease expenses, decrease revenue, increase expenses. Mungkin sebagai detailnya seperti apa mengenai common type of fraud ini nggak bisa saya bahas di sini. Mungkin di next step karena ini akan panjang dan detailnya untuk mencegah dan mengetahui bahwa praktek ini masuknya asset misappropriation, praktek ini masuknya bribery atau corruption, praktek ini masuknya increase revenue, praktek ini masuknya decrease revenue. Kenapa sih perusahaan terbuka itu justru dalam financial statement-nya menyatakan bahwa sengaja menyatakan bahwa pendapatannya berkurang, bukan kan itu merugikan perusahaan? Tidak. Jadi banyak sekali financial statement fraud itu yang tidak sesederhana kita melihat bahwa nggak mungkin dong perusahaan bohong kalau pendapatannya rugi. Itu next step lah mungkin kita bahas di sesi selanjutnya kalau dikasih kesempatan. Nah, gimana saran yang baik untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan? Yang pertama, kita harus memisahkan nih. Biasakan di perusahaan itu punya divisi atau punya bagian accounting. Di bagian accounting ini nggak bisa dipegang oleh satu orang secara keseluruhan semua tugas dan tanggung jawabnya. Harus dipisah. Ada beberapa orang punya kewajiban misalnya yang mengirim klaim atau tagihan atau invoice perusahaan. Beda lagi dengan orang yang menerima pembayaran atas invoice itu. Itu kalau misalnya disatukan, kemungkinan terjadi fraud-nya itu sangat besar. Dan beberapa case yang pernah saya tangani itu modelnya kayak gitu. Orang yang menangani invoice perusahaan dan orang yang menerima pembayaran atas invoice tersebut itu sama. Nah, potensi terjadi fraud-nya itu sangat besar. Yang kedua, kita harus membedakan bagian sale and purchase approval. Artinya apa? Ketika ada penjualan atau pembelian dari perusahaan, itu kalau bisa ada second approval-nya gitu. Jangan cuma satu kali approval. Kalau satu kali approval biasanya ya sama dengan tadi, ketika seseorang memegang kuasa atas invoice dan penerimaan invoice, itu potensi fraud-nya sangat besar. Nah, cara mengatasi yang ketiga atau mencegah keduanya adalah ya kita harus punya independen monitor terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencurigakan. Biasanya nih, ini sebenarnya kalau perusahaan tuh ngelihatnya ngapain sih ada independen monitor begitu? Itu kan pekerjaannya nggak ada tiap hari, terus pekerjaannya juga belum tentu muncul sewaktu-waktu, baru ada itu pun kalau ada ya
Jangan sampai nanti ini independent monitornya makan gaji buta. Sebenarnya justru independent monitor itu fungsinya ya mencegah kerugian perusahaan di kemudian hari. Kan kita sifatnya jangan sampai mengobati ya, kalau bisa kita ya mencegah. Jadi fungsi dari independent monitor untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencurigakan terhadap akses perusahaan itu penting bagi perusahaan. Nah, yang ketiga adalah perusahaan itu harus punya penilaian terhadap fungsi-fungsi perusahaan yang sifatnya kayak tadi itu saya bilang besar potensinya untuk terjadi fraud. Itu perusahaan harus punya penilaian itu secara rutin. Kemudian perusahaan harus menciptakan control plan terhadap fraud seperti apa. Kalau misalnya terjadi fraud itu apa yang harus dilakukan? Karena biasanya perusahaan itu kagok gitu loh. Udah terjadi fraud, ribut. Ini siapa yang ini. Akhirnya si pelakunya justru ini udah mulai ketahuan nih, buktinya dihilangkan atau gimana. Nah, itu sudah tidak proper. Artinya ketika perusahaan sudah melakukan itu, kemudian baru mencari independent lawyer atau independent auditor forensik, biasanya kita udah nggak bisa bekerja maksimal karena ya pelakunya sudah bikin isu apa, barang bukti sudah dihilangkan, seperti apa, udah diubah. Jadi ya dari awal memang perusahaan sudah harus punya kontrol plan yang bagus terhadap kira-kira kalau misalnya terjadi fraud itu seperti apa. Nah, kalau misalnya terjadi fraud, apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama perusahaan harus punya melaksanakan meeting awal gitu loh. Meeting awal ini tujuannya apa? Pertama kita harus bahas reasonable basis mengenai asumsi kita bahwa telah terjadi fraud. Biasanya kalau di istilah fraud itu disebutnya predication ya. Kalau di KUHP itu kita biasanya sebutnya bukti permulaan yang cukup, sufficient initial evidence gitu loh. Apa sih asumsi kita yang apa sih dasar atau reasonable reason yang menyebabkan kita berasumsi bahwa ini telah terjadi fraud di perusahaan. Itu harus dibahas di meeting awal. Kemudian ketika sudah cukup predication, kita harus membahas sama perusahaan bagaimana kita mengatasi atau menemukan siapa pelaku fraud dan berapa kerugian perusahaan. Itu mulai dari goals dan objektifnya, potensial kerugiannya seperti apa. Kemudian juga kita harus bahas nanti mengenai langkah-langkah yang disetujui untuk menyelesaikan atau melakukan audit investigasi. Nah, golden rule dalam initial meeting itu yang pertama kita harus detailing mengenai steps dan prosedur yang akan dilaksanakan. Itu harus detail supaya jangan sampai kita tidak ada bahas itu di initial meeting, tiba-tiba misalnya besok dari pihak lawyer atau dari pihak audit investigator bilang, tolong dong provide dokumen ini. Nanti perusahaan bilang, loh ngapain? Ini kan nggak relevan. Nah justru makanya harus dispesify di awal di initial meeting bahwa setelah nanti kita misalnya sepakat bahwa kita akan melakukan investigasi, kita akan butuh dokumen ini, kita akan melakukan permintaan dokumen, kita akan melakukan interview terhadap orang-orang ini, informasi yang kita ingin peroleh itu garis besarnya seperti ini. Nah, kemudian semuanya itu harus dicatat, harus didokumentasi dengan baik. Jangan sampai kita udah minta dokumen perusahaan, tiba-tiba kita hilang tuh dokumen, kan konyol juga kan, dianggapnya tidak profesional. Jadi dokumentasi terhadap semua dokumen yang sudah diberikan, bagaimana dokumen itu disampaikan, informasi yang sudah disampaikan, bagaimana kita melakukan interview itu sudah harus terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian kita harus menyampaikan juga bahwa sebenarnya dokumen dan informasi ini itu gunanya apa sih dalam melakukan tindak investigasi. Supaya perusahaan tahu, kita nggak asal-asal minta dokumen. Jangan sampai kita bilang, saya butuh dokumen daftar gaji karyawan. Perusahaan bilang, ngapain? Kita nggak bisa nyampaikan kenapa kita butuh dokumen itu. Makanya dari awal kita harus udah tahu bahwa kita minta dokumen ini tujuannya apa, kita melakukan interview ini untuk memperoleh informasi ini, tujuannya juga apa. Itu harus dibahas tuh di initial meeting sama perusahaan. Nah, yang kedua bagaimana kita melaksanakan prosedur. Setelah kita melaksanakan prosedur, nah di situ kita sudah mulai memeriksa semua dokumen-dokumen yang kita dikasih sama perusahaan, yang kita disediakan oleh perusahaan. Kita sudah melihat mengenai fakta-fakta yang ditimbulkan dari atau dinyatakan dalam dokumen itu. Kita sudah harus bisa memilah, ini fakta yang tidak relevan, ini fakta yang relevan terhadap verifikasi awal mengenai terjadinya fraud. Terkadang dokumen tidak cukup menjelaskan atau membuat kita yakin bahwa fraudnya seperti ini dan pelakunya ini. Makanya kita melakukan interview terhadap beberapa orang.
yang tentu relevan dengan asumsi kita terhadap fraud yang terjadi. Jangan sampai misalnya kita melakukan fraud, ada asumsi fraud ya yang terjadi di jabatan direktur operasional misalnya. Justru terus kita melakukan interview terhadap orang-orang yang menduduki jabatan cleaning service. Ya, pastikan perusahaan bilang, ngapain ini fraudnya nih di level direktur operasional kok yang diinterview yang di bawah gitu kan. Konyol juga, meskipun saya pernah kejadian satu kali persis seperti itu. Ya kan, kejadiannya adalah fraud, asumsinya terjadi di level direktur operasional, tapi transfer duitnya tuh ke bagian cleaning service. Jadi ya memang terkadang out of mind gitu loh, kok jauh banget gitu kan, kenapa nggak ke pihak luar saja sekalian. Kalau cleaning service kan biasanya orang melihatnya nggak mungkin lah dari direktur transfer ke cleaning service cairin atau dia kasih ke direktur, tapi ya faktanya seperti itu gitu loh. Makanya kita harus melihat bahwa meskipun terkadang tidak relevan antara jabatan satu dengan jabatan yang lain, cuman kita harus tetap membuka pikiran kita bahwa potensi itu tetap ada. Nah, setelah kita memeriksa semua dokumen, melakukan interview, dan kita akhirnya punya bukti yang cukup untuk menentukan bahwa memang telah terjadi fraudnya seperti ini, dan pelakunya adalah si A atau si B, nah kita harus membuat report yang sifatnya formal, meskipun biasanya awalnya perusahaan akan hanya minta report yang tidak formal ya, tapi propernya ya kita harus menyediakan report secara formal, mulai dari apa sih tujuan dari investigasi itu, kemudian prosedur yang sudah kita lakukan, ya kan, hasil dari prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan, kemudian konklusinya apa. Nah, di bagian konklusi inilah sebenarnya kita akan menentukan bahwa ini masuknya kategori apa nih? Apakah dia masuknya tindak pidana penipuan? Apakah dia masuknya embezzlement atau penggelapan? Apakah dia masuknya penyuapan? Dari konklusi itu kita akan menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa dia masuknya kategori kriminal penggelapan misalnya. Prosedur yang bisa ditempuh adalah melakukan ini. Atau misalnya kita menyatakan bahwa biasanya kita nggak akan langsung ya ambil langkah criminal justice system misalnya. Kita nggak biasanya perusahaan itu sangat menghindari penggunaan pihak-pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan internal perusahaan. Jadi biasanya setelah kita memberikan konklusinya seperti apa, kita tahu nih misalnya, oh ini penggelapan. Nah baru kita melakukan interview ulang terhadap pelaku yang sudah kita curigai. Bahwa di interview itu barulah kita sampaikan bahwa berdasarkan bukti-bukti ini Bapak nih misalnya atau Ibu telah melakukan fraud gitu kan, atau telah melakukan penggelapan, ancaman hukumannya sekian, gimana mau diselesaikan secara kekeluargaan seperti apa, kalau enggak ya baru kita akan pursue criminal justice system. Nah biasanya seperti itu langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kalau sudah deadlock di kekeluargaan baru mereka tempuh jalur hukum yang proper seperti itu. Nah sebenarnya untuk melakukan ini semua tuh nggak perlu, kalau saya bilang sih tidak perlu pendidikan formalnya untuk auditor investigasi apa segala macam ya, karena kan ujung-ujungnya pekerjaan dari auditor fraud itu akan disampaikan atau diselesaikan hanya pada advokat gitu loh, karena kan sesuai undang-undang advokat ya yang berhak melakukan persidangan apa dan segala macam itu hanyalah advokat. Jadi webinar yang disampaikan sama Legasi dan RA Learning Center ini memang sangat tepat, karena ya bagi teman-teman sarjana hukum nantinya untuk bisa memahami bahwa advokat itu jangan cuman kita taunya cuman sidang apa dan segala macam, karena untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata nanti itu banyak hal-hal yang sifatnya kita perlu ilmu tambahan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti mungkin di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari narasumber pertama kita. Luar biasa sekali pemaparan materi dari narasumber kita. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan terkait sistem tanya jawab di akhir sesi pada diskusi kali ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki atau sudah punya pertanyaan, coba ketik saja di room chat dengan format pertanyaan, nama, instansi, kemudian pertanyaan. Oke.
Langsung saja saya alihkan kepada narasumber kedua kita, yakni Kak Hairil. Namun sebelum itu saya ingin memberikan informasi sedikit terkait dengan narasumber kita yang kedua. Oke, jadi nama lengkap yakni Hairil Andi Syahrir, SHMH, riwayat pendidikan akademisi, S1 dan S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, riwayat pendidikan praktisi, diklat jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara, kemudian karir sebagai legal staff Money Corporate, head legal Money Corporate, dan pemeriksa ahli keuangan negara, kemudian organisasi yang pernah digeluti oleh Kak Hairil yakni Himpunan Mahasiswa Islam dan Aktifor. Oke, langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita yang kedua. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Baik, saya izin share screen dulu. Apa sudah bisa? Oke. Baik. Saya mohon izin menonaktifkan kamera karena sepertinya terganggu dari segi sinyal. Oke, baik, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang besar untuk guru dan kakanda kita, Bu Dr. Syahwia, serta terima kasih untuk kakanda Reza Agriansa, dan berterima kasih banyak kepada Legacy karena sudah memberikan kesempatan, apalagi saya dipanel dengan kakanda Ainul Alim, Pak. Beliau guru saya juga. Semenjak waktu masih S1, beliau sering membawa kajian ke teman-teman di angkatan kami. Baik, mungkin sederhana saja. Saya mohon izin juga mungkin kalau tiba-tiba di tengah-tengah penjelasan ini, saya harus izin soalnya lagi saya ada flight yang harus dikejar, tapi insya Allah saya optimalkan terkait tema materi perkenalan audit forensik dan investigatif fraud dalam kerugian, maaf, ini saya belum rubah ini, keuangan perusahaan ya. Mohon maaf. Oke, baik. Jadi saya rasa ini sangat menarik tema yang diangkat oleh Adinda yang berada di Legacy, karena hal ini menjadi konsen kemudian untuk melakukan tindakan preventif pencegahan dalam sebuah, entah dia dalam bentuk kecurangan, fraud, ataupun bahkan perbuatan melawan hukum, baik dalam sektor publik ataupun private. Jadi mungkin untuk memperkenalkan, karena sudah cukup, alhamdulillah cukup kompleks dibawakan oleh pemateri pertama terkait fraud dan bagaimana kemudian apa yang menjadi penyebab terjadinya fraud dan beberapa contoh konkret bahwa fraud itu seperti apa. Sehingga mungkin saya cukup berfokus pada bagaimana mekanisme audit yang kemudian dilakukan untuk membuktikan bahwa sebuah fraud itu benar-benar terjadi dalam kerugian keuangan perusahaan ya. Baik. Jadi mungkin hal yang pertama yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa untuk melakukan audit sebenarnya kita memerlukan apa? Apakah semua orang bisa melakukan audit? Untuk gambaran umumnya bahwa audit sebenarnya hampir dilakukan oleh semua profesi, di mana kemudian audit ini menghasilkan sebuah kesimpulan atas suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjelaskan bahwa
terdapat hal yang entah tidak semestinya terjadi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hampir semua sarjana hukum sebenarnya pernah melakukan, atau bahkan bukan sarjana hukum pun biasa melakukan audit investigasi. Tapi untuk adik-adik yang sedang berada di kampus dalam keadaan sedang yang akan memiliki lulus dan terlahir sebagai sarjana hukum, itu ada gambaran bahwa seorang sarjana hukum itu bisa melakukan audit. Tapi audit yang dimaksud ini, apakah dia audit yang bersifat mungkin konteksnya non-litigasi ataupun untuk keperluan litigasi. Sehingga adik-adik yang sarjana hukum, insya Allah jangan berkecil hati, karena semua profesi yang berlatar belakang sarjana hukum itu mampu melakukan audit investigasi. Cuman hasil output dari audit investigasi ini ada yang berbentuk, mungkin kalau untuk konteksnya lawyer dalam bentuk gugatan atau pembelaan. Tapi kalau untuk adik-adik yang berada nanti mungkin kerja dalam struktur perusahaan yang duduk sebagai legal, dia bakalan menerbitkan sebuah legal opinion yang dimana hal itu menggambarkan tentang kondisi yang terjadi di suatu perusahaan. Baik, selanjutnya, jadi untuk latar belakang dilakukannya suatu audit investigasi, itu mungkin saya memberikan gambaran yang cukup sederhana, bagaimana kemudian ada sebuah, untuk konteksnya mungkin dalam perjanjian di perusahaan ataupun publik, ada kemudian cedera janji. Untuk publik ada sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan, di mana kemudian komunikasi itu gagal terbentuk untuk menyatukan dua kepentingan para pihak, yang akhirnya bahkan dalam bentuk somasi atau sebuah peringatan itu tidak diindahkan, sehingga akhirnya dilakukan legal audit investigatif, di mana hal ini itu untuk melaksanakan bagaimana kemudian membuktikan suatu fraud. Jadi ada beberapa penjabaran di sini, ada tidak terlaksananya kewajiban para pihak atas kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, ada pihak yang merasa dirugikan yang melakukan langkah komunikasi untuk terlaksananya kewajiban pihak yang lain, ada pihak-pihak yang dirugikan, entahkah mungkin ada yang menggunakan jasa lawyer untuk membantu menyelesaikan permasalahan cedera janji atau PMH melalui mekanisme somasi namun gagal. Ada beberapa hal. Kemudian untuk selanjutnya terkait pengertian audit. Pengertian audit ini, kata audit itu didasarkan dengan, mungkin dipersamakan katanya dengan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini sebuah bentuk pengumpulan dan evaluasi bukti tentang suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini, yang dimaksud kriteria adalah bagaimana kemudian peraturan yang mengatur hal tersebut. Dan di mana auditing ini itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Selanjutnya mengenai pengertian yang dimana tentang investigatif. Tapi sebelum mungkin masuk ke pengertian investigatif, jadi menurut pengalaman saya, sebuah langkah audit investigatif itu akan mulai kemudian dilakukan ketika memenuhi unsur 5W 2H. Jadi 5W 2H ini yang dimana kan biasa kita dengar mungkin 5W 1H aja kan. 1H tambahan dari 2H itu akan menentukan how much. How much ini bagaimana kemudian nilai kerugian yang lahir dari perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum tersebut. Jadi dia akan dilakukan ketika perbuatan melawan hukum ini itu telah memenuhi unsur seberapa banyak ambang batas materialitas
Jadi di suatu perusahaan ataupun mungkin sektor publik, dia akan menentukan bahwa ambang batas ketika kita mengatakan bahwa ini ada fraud, itu ada nilainya yang ditentukan. Dari situ mungkin ada terkait keuangan, terkait itu diatur dengan baik, entah ke dalam petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis yang menggambarkan tentang ada ambang batas materialitas nilai yang tidak boleh dilewati, dan kalau itu dilewati maka akan dilakukan audit investigatif. Kenapa? Karena dalam audit kita harus mengetahui juga bahwa audit dalam perencanaan ada yang memakan waktu dalam jumlah yang banyak, apalagi audit yang dilakukan setelah kegiatan atau bahkan proyek itu berlangsung. Jadi ketika audit dilakukan ini dalam bentuk investigatif, dia akan memakan anggaran yang cukup besar, sehingga ketika anggaran ini lebih besar daripada nilai ambang batas materialitas kerugian, maka biasa audit investigatif tidak dilakukan. Karena mungkin contoh ada tadi beberapa penjelasan dari Kakanda Zainul terkait ada kecurangan yang dilakukan mungkin oknum-oknum yang di bawah, bukan yang bagian direktur, itu ketika tidak melewati nilai ambang batas, maka kecenderungan tidak dilakukan audit investigatif. Jadi pengertian untuk investigatif, atau dalam hal ini mekanisme yang dilakukan untuk melakukan investigatif adalah kita melakukan penelitian, bahkan penyelidikan, seperti layaknya para penyidik, untuk mengusut dan mengumpulkan informasi, data, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan, temuan dan susunan kejadian. Seperti itu. Jadi mekanisme investigatif seperti itu. Sedangkan untuk pengertian dari kecurangan atau perbuatan melawan hukum, crime, dalam hal ini adalah kesalahan atau kejahatan, di mana orang tersebut sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu publik, dan merugikan orang lain atau badan pemerintah negara. Ada juga yang terkait bukan kesengajaan dalam bentuk kelalaian, sehingga melawan hukum publik. Ini untuk perbuatannya. Sedangkan terkait auditor hukum dalam artian ini sebagai subjek yang menjalankan audit, itu kita melakukan penelitian, pencarian bukti, penelaahan, pengusutan, penyidikan suatu perkara, suatu peristiwa hukum yang dianggap menyimpang dan melanggar kriteria norma dan melanggar pidana. Baik. Jadi ini ada beberapa tujuan dari audit investigatif, di mana menggambarkan tentang beberapa tujuannya. Terdapat 5 poin, yang di mana di sini kita dituntut tujuan dari audit investigatif itu untuk bisa memotret atau memetakan tentang permasalahan secara utuh dan menyeluruh, sampai sejauh bahkan kita melakukan verifikasi, klarifikasi. Kalau dalam bentuk verifikasi yang dilakukan di audit investigatif, biasa kita melakukan kerjasama dengan pihak APH. Contoh mungkin ya, karena kan biasa fraud itu terjadi, salah satu unsurnya ada kesalahan di dokumen. Kesalahan di dokumen ini biasa dilakukan dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja, tapi kalau yang sengaja, entah ke dalam bentuk pemalsuan tanda tangan, apa segala macam, itu kita kerjasama untuk minta tolong bagian forensik dari APH ini membuktikan kebenarannya. Sehingga kita diperlukan juga seperti penyidik, kerja-kerjanya seperti itu. Untuk latar belakangnya ini memang ada permasalahan yang menekan pada perseorangan, manajemen, institusional yang timbul karena ada komplain dari entah dari konsumennya atau internalnya, sehingga dilakukan audit. Untuk beberapa bentuk audit investigasi itu ada terkait kegiatan yang menyelidiki permasalahan dengan pengujian spek teknis yang bersifat teknikal, laboratoris, bahkan forensik. Contoh-contohnya ada bangunan, jalan raya, konstruksi, kelayakan kendaraan bermotor. Ada juga terkait kegiatan yang menyelidiki dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan sikap dan perilaku disiplin maupun etika atau adanya kecurangan dalam pengelolaan manajemen. Itu untuk terkhusus bagi perusahaan. Ini beberapa tujuan audit investigatif.
yaitu memberhentikan manajemen yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajibannya, melindungi reputasi manajemen dan karyawan yang tidak bersalah, serta memastikan pelaku kejahatan ini kemudian bertanggung jawab dan menerima hukuman akibat perbuatannya. Ini beberapa yang tujuannya. Kayak tujuan karena ini mungkin perkenalan ya. Jadi bagaimana gambaran teman-teman ini, kenapa sih audit investigatif itu dilakukan? Salah satunya juga terkait melindungi nama baik perusahaan. Bahkan untuk memastikan bahwa perusahaan atau lembaga tidak terjebak dalam persoalan pencemaran nama baik. Salah satu contoh. Terkait juga memberikan rekomendasi mengenai bagaimana cara mengelola risiko terjadinya kecurangan secara tepat. Kemudian terkait memastikan perusahaan tidak lagi menjadi sasaran kejahatan. Ini beberapa audit investigatif ininya ya. Contohnya ada di audit keuangan, ada juga audit fraud, audit forensik, bahkan ini juga digambarkan juga terkait audit investigatif dan audit hukum. Jadi ada beberapa hal ya model audit investigatif ini. Selanjutnya, ini mungkin kita langsung bahas ke outputnya terkait struktur laporan audit investigasi. Mungkin gambaran sederhana aja, di mana kalau kita melakukan audit investigasi, itu struktur laporan auditnya ini digambarkan di, mungkin bentukannya itu pertama terkait pendahuluannya. Kenapa dasar isinya, kenapa dilakukan audit investigasi. Terkait ada permintaan dari data klien, ada penunjukannya, ada gambaran kronologisnya. Terus yang kedua terkait data-data yang menjadi bahan analisa kenapa kemudian disimpulkan dalam hasil audit investigatif. Ada yang data-data tertulis, ada data-data yang tidak tertulis, ada juga ini yang menarik juga ya, karena saya pernah mengalami, jadi beberapa kali orang yang kami lakukan audit terkait ada sebuah kecurangan, di mana kemudian orang ini mengakui bahwa dia sudah melakukan kecurangan. Sedangkan pada saat dia mengaku seperti itu kan kita harus membuat dia kemudian bertanda tangan atas pengakuan yang dia lakukan. Pada saat dia melakukan tanda tangan seperti itu dan diklarifikasi untuk kedua kalinya, dia merubah statementnya. Bagaimana kemudian ketika terdapat masalah seperti itu, apakah statement kedua, keterangan yang diberikan ini masih mampu dinyatakan lebih sah, ataukah itu menjadi sesuatu alat bukti baru mungkin. Itu beberapa polemik di data-data yang terkait audit ini. Untuk yang terkait bab ketiga ini adalah bagaimana menganalisa, bagaimana pertimbangan hukum yang dilahirkan dari legal research antara benturan fakta dengan bagaimana kemudian peraturan itu mengatur terkait perusahaan ataupun sektor publik tersebut. Jadi ada beberapa rumusan masalah, adapun di mana ada secara kronologis dijelaskan hubungan hukumnya, tentang peristiwa hukum, tentang dokumen-dokumen, dan tentang temuannya. Terus yang keempat itu terkait kesimpulan. Kesimpulannya ini dia memuat tentang kita memberikan rekomendasi. Tapi sebelum memberikan rekomendasi, kita memberikan legal statement. Mungkin teman-teman biasa dengar ada 4 status dalam legal audit investigasi itu, di mana dijelaskan bahwa legal audit investigasi ini terstate bahwa clean and clear, clear not but clean, not clean but clear, dan ceritanya disclaimer. Ada empat status yang diberikan terkait legal audit investigasi ini. Dari situ kemudian kita memberikan rekomendasi hukum, di mana rekomendasi hukum ini untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalannya ini ada 2, karena mungkin beberapa lembaga tinggi ataupun pengadilan apa segala macam lembaga hukum itu memiliki semangat restoratif. Dari semangat ini kemudian
ada beberapa permasalahan yang tidak sampai ke mereka, tapi ada juga permasalahan fraud yang beberapa yang ketika nilai kerugiannya itu melebihi dari nilai ambang batas, maka kemudian tetap dilakukan bentuk tindakan penegakan hukum. Nah, kurang lebih seperti itu. Halo? Apa suara saya terdengar? Oke, itulah tadi pemaparan Baik. materi dari narasumber kedua kita, yakni Kak Hairil. Kemudian kita beralih kepada sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di room chat. Pertama dari Saudara Andi Hadibowo. Nah, pertanyaannya, fraud dalam dunia perbankan, contohnya itu seperti apa? Jadi sebelumnya saya lempar dulu kepada narasumber pertama, yakni Kak Zainul, untuk memaparkan, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Andi Hadibowo. Kepadanya saya persilakan. Iya, kalau pertanyaannya bagaimana bentuk fraud dalam dunia perbankan, sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Artinya semua bentuk fraud itu seperti yang saya sampaikan tadi, ujungnya kan adalah bentuknya penipuan, penggelapan, suap dan sebagainya. Itu bisa terjadi di semua sektor. Nah, mungkin yang akan membedakan nanti cuman prakteknya seperti apa. Nah, kalau yang pernah mungkin teman-teman nonton di berita tuh yang sempat ada bagian teller atau bagian direktur apa gitu di bank yang menggelapkan uang nasabah. Jadi nasabahnya itu disuruh investasi tapi transfernya ke rekening pribadi dari si pegawai bank. Nah, itu salah satu bentuk fraud. Nah, makanya biasanya tuh di perusahaan-perusahaan atau di bank khususnya dilarang nasabah tuh melakukan transfer ke rekening pribadi pegawai. Itu salah satu bentuk pencegahan supaya tidak terjadi fraud. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Zainul. Kemudian saya alihkan kepada narasumber kita, yakni Kak Hairil, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Andi Hadibowo. Pada Kak Hairil, saya persilakan. Maaf, saya menggunakan ini handphone dari Zoom-nya. Boleh diulangi ininya pertanyaannya ya? Oke, jadi pertanyaannya, Andi Hadi. Fraud dalam dunia perbankan, contohnya itu seperti apa? Gimana? Contoh fraud di dunia perbankan ya? Halo? Maaf, agak terputus-putus suaranya. Iya, Kak. Apakah ada jawaban tambahan dari Kak Hairil sendiri? Oh, baik. Jadi untuk yang saya dengar dan pahami dari pertanyaannya terkait contoh fraud di dunia perbankan ya. Menarik sekali sebenarnya terkait sektor perbankan ini. Belum lagi bagaimana kemudian kita memisahkan mana yang bank yang murni swasta dan mana bank yang ada penyertaan modal negara dalam bank tersebut. Tapi untuk contoh-contohnya beberapa hal mungkin kecenderungan orang-orang itu memahami fraud perbankan itu hanya dalam mekanisme mungkin pengajuan kredit mungkin ya dalam jumlah besar, ataupun bagaimana kemudian suatu bank ini melakukan penyimpanan deposit milik nasabahnya. Itu ada dua contoh garis besar. Namun untuk contoh yang spesifik yang saya pernah betul-betul temukan yang mengangkat dan mengangkatnya sebagai temuan, dalam bank itu ada masalah-masalah yang kemudian persoalan kewenangan yang diberikan oleh direktur kepada sebagai pemutus terlaksananya suatu mungkin dalam bentuk kewenangannya, bagaimana kemudian dia menjalankan suatu kewajiban yang kemudian kewajiban itu tidak didasari dengan asas-asas good corporate governance, sehingga terjadi sebuah kesalahan yang menimbulkan sebuah kerugian.
Kurang lebih mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Hairil dan Kak Zainul. Nah, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua dari Saudara Abraham dari Universitas Surabaya. Pertanyaannya, kewenangan atau izin dari legal audit atau investigasi itu didapatkan dari mana, Pak? Dan mulai sejak kapan? Mungkin dari pembicara kedua dulu, Kak Hairil bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Abraham. Pada Kak Hairil, saya persilakan. Akan kepada pembicara pertama kita, yakni Kak Zainul, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Abraham. Oke, kepada Kak Zainul, saya... Ya, sebelum saya kasih jawaban, saya terlebih dahulu menyapa mantan guru saya, bukan mantan sih, masih guru sampai sekarang, Bu Birkah Latif. Terima kasih, Bu, udah mau menyempatkan waktunya buat join di webinar kali ini. Terus ada juga teman saya, sangkatan saya, Rafika Ramli, Bu dosen Rafika Ramli, terima kasih juga. Nah, pertanyaannya kalau izin dari mana untuk bisa melakukan audit forensik dalam sektor swasta ya, jarang dipertanyakan izinnya dari mana, karena kita kan lawyer ya, jadi biasa kalau perusahaan mengalami ada indikasi fraud seperti itu, ya yang ditanya lawyer or not aja gitu loh. Nggak pernah ditanya, udah pernah izin audit investigasi atau audit forensik seperti apa. Mungkin itu berbeda kalau di sektor keuangan negara ya, seperti tadi bisa dijelaskan nanti mungkin sama saudara Konduk, seperti itu. Jadi kalau di sektor swasta ya kita tidak ada istilah izin audit investigasi untuk fraud. As long as we know about the law, ya kita tahu prosedur seperti apa yang bisa kita terapkan, yang kita lakukan, kita tahu caranya mengungkap seperti itu, ya prosedurnya setelah itu kita bisa lakukan karena kita udah advokat atau kita sudah lawyer, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah mengenai izin lebih khusus mengenai itu, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Zainul. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan ketiga, yakni dari Kak Ical yang berasal dari instansi di Saya Group. Pertanyaannya yakni, bagaimana praktik hukum acara non-litigasi terhadap fraud di dalam sebuah korporasi, khususnya pada pengungkapan dan pembuktian motif serta bukti yang dijadikan dasar terhadap pembuktian. Kepada Kak Zainul, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ica. Bisa diulang tadi pertanyaannya seperti apa? Oke, baik Kak. Jadi saya ulang pertanyaannya. Di mana Kak Ical bertanya, bagaimana nih praktik hukum acara non-litigasi terhadap fraud di dalam sebuah korporasi, khususnya pada pengungkapan dan pembuktian motif serta bukti yang dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya fraud pada perusahaan tersebut. Kepada Kak Zainul, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ical. Iya, mungkin pertanyaannya agak perlu diperbaiki ya. Nggak ada istilah praktik hukum acara non-litigasi gitu loh. Ya, non-litigasi nggak ada hukum acaranya. Kita mau pakai mekanisme seperti apa juga tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai itu. Yang namanya non-litigasi ya yang kita kenal pada umumnya ya cuma mediasi seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan itu ya setelah tadi saya bilang kita sudah punya reportnya mengenai hasil investigasi atau hasil pemeriksaan kita, biasanya kita akan konfrontir melalui mediasi. Jadi kita akan undang si terduga yang melakukan fraud itu beserta dengan jajaran pimpinan perusahaan. Lalu kita akan konfrontir di situ mengenai bukti-bukti yang kita sudah temukan.
kemudian kita akan konfrontir kira-kira dari segi dia pembelaannya seperti apa. Kalaupun memang tidak ditemukan jalan penyelesaian yang bisa disepakati dua belah pihak, ya baru mungkin perusahaan akan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, apakah itu melalui prosedur pidana atau perdata. Jadi nggak ada istilah praktik hukum acara non litigasinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan keempat, yakni dari Saudara Arik dari Universitas Brawijaya. Jadi pertanyaannya ini ditujukan kepada Pak Zainul, di mana tadi praktik yang disebutkan dalam praktik ketika perusahaan mencari investasi dengan melakukan fraud kepada financial statement dengan sebagai kerugian, maka perusahaan tersebut mengharuskan diperlukannya sebuah pembuktian terkait dengan kerugian. Jika fraud tersebut malahan memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut, bagaimana? Terima kasih. Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa dari segi definisi yang diatur memang tidak mencakup semua praktek fraud yang terjadi, khususnya misalnya kayak fraud dalam hal financial statement perusahaan publik. Memang secara kasat mata kita melihat bahwa justru kalau perusahaan itu melakukan fraud terhadap financial statement-nya, dia kan justru itu menguntungkan perusahaan. Apakah dengan berarti itu bukan fraud? Nah, makanya tadi kita lihat bahwa salah satu bentuk fraud itu kan ada penipuan. Nah, kalau kita bicara penipuan kan ya yang dirugikan justru yang ditipu, atau perusahaan itu untung jadi dia tidak fraud. Bisa jadi misalnya investornya atau konsumennya yang menjadi rugi terhadap fraud yang dilakukan perusahaan. Itu juga termasuk indikasi adanya fraud. Cuman kan ya tadi saya bilang bahwa dalam dunia hukum kita secara general tidak bisa menyatakan bahwa tindak pidana ini fraud. Ya kita harus spesifikasi ini. Apakah ini masuknya penipuan, apakah ini masuknya penggelapan, apakah ini masuknya bribery atau corruption, atau seperti apa. Nah itu kan dari situ baru kita lihat bahwa meskipun yang untung adalah perusahaan, tapi kan yang rugi adalah pemegang saham atau misalnya investornya, atau yang rugi misalnya konsumennya. Nah itu tetap masuk dalam kategori fraud seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawaban yang telah dipaparkan. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan terakhir dari Saudara Sarif. Pertanyaannya, bagaimana nih bentuk pertanggungjawaban bank tersebut terbukti telah melakukan fraud yang telah merugikan nasabah bank tersebut? Kepada Pak Zainal, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Begini, kalau kita bicara pidana ya, sebenarnya kan yang bertanggung jawab adalah pelaku. Adapun kalau misalnya ada tambahan ya junto 55 itu ya yang turut serta. Kalau ditanya bagaimana pertanggungjawaban badan hukumnya, sebenarnya kita bisa masuk di pasal 1367 BW kalau saya tidak salah ingat itu. Di situ kan orang-orang yang bekerja di bawahan orang lain, atasannya ikut bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita ditanya bagaimana pertanggungjawaban badan hukum, masuknya bisa lewat situ. Seperti itu. Jadi tidak bisa sesederhana kita menyatakan bahwa semua kasus itu akan masuk di junto 55 atau masuk di 1367 BW. Ya pasti kita akan lihat sesuai dengan karakteristik kasus yang terjadi seperti apa, kemudian turut campur organ-organ perusahaannya seperti apa. Gitu. Nggak ada formula bakunya untuk pertanggungjawaban seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawaban yang telah dipaparkan. Bilang kalau masih ada pertanyaan. Oke, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan langsung saja
on cam serta sebutkan pertanyaannya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, langsung saja on cam, terus sebutkan pertanyaannya, nama, instansi, dan kemudian pertanyaan. Mungkin dari Saudara Wildan bisa memaparkan langsung pertanyaannya. Oke, atau dari teman-teman yang lain, barangkali masih ingin bertanya, langsung saja raise hand atau sebut pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa saya bacakan. Berasal dari instansi bergerak dalam bidang pinjaman online. Sebagaimana kita ketahui terkait dengan pinjaman online yang verifikasinya dilakukan menggunakan pemohon, peminjam, foto, memegang KTP, dan selanjutnya verifikasi dilakukan by system. Nah, ternyata setelah pinjaman tersebut diberikan kepada pemohon pinjaman dan setelah perusahaan tersebut menagih pada bulan berikutnya, Back Finance dan Back Anti Fraud pada perusahaan tersebut menyatakan bahwa faktanya orang yang melakukan foto dengan KTP sama sekali tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman. Kasihan. Bagi muka-muka. Oke, saya ulang pertanyaannya. Dari Oke, jadi pertanyaan dari Saudara Wildan, siapa yang akan bertanggung jawab atas pinjaman online tersebut? Siapa bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan? Dan pasal apa yang dikenakan bagi orang yang diduga melakukan fraud dalam perusahaan? Nah, apakah Kak Zainul masih ada di ruang Zoom? Masih. Oke, Kak. Bisa Kakak
jawab pertanyaan terakhir dari Saudara Wildan. Kepada Kak Zainul, saya persilakan. Iya, terima kasih kepada Bapak Wildan. Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan perusahaan yang sudah terjadi dalam konteks pinjam online, ya tentu saja ya yang menerima uang. Gitu. Cuman kan celahnya terjadi kalau dari konstruksi kasus yang diberikan sama Bapak Wildan ini kan celahnya terjadi tidak ada sinkronisasi antara verifikasi foto dan KTP dengan rekening penerima pinjaman. Seharusnya kan ada sinkronisasi. Kalau misalnya di KTP-nya namanya Zainul Alim, tapi ternyata rekening penerima pinjamannya adalah Wildan Saifullah, tentu meskipun nanti misalnya terjadi default dalam konteksnya, dalam datanya perusahaan, yang ditagih harus yang penerima rekening dong, atau penerima pinjaman sesuai dengan rekening yang dipakai. Karena dialah yang menerima uang. Karena kalau misalnya sesuai dengan identitas foto dan KTP, ya seperti yang terjadi, ya si identitas penerima foto dan KTP bisa aja mengelak, kok saya nggak pernah ngajuin pinjaman, rekening saya nggak pernah ada masuk duit nih dari perusahaan pinjaman online. Jadi celahnya di situ, seharusnya ada sinkronisasi antara verifikasi identitas foto dan KTP dengan rekening penerima pinjaman. Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan yang jika ada yang melakukan fraud, tentu ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus melihat konstruksi case by case. Tidak semua bahwa atasan perusahaan itu ikut bertanggung jawab. Yang pasti bertanggung jawab adalah yang melakukan fraud. Itu pun pertanggungjawaban seperti apa tergantung kita mengkualifikasi perbuatannya masuk masuk kategori pidana apa, seperti itu. Tapi ya sekali lagi bahwa untuk konteksnya pinjaman online, celah yang paling banyak terjadi itu di situ. Tidak ada verifikasi, tidak ada sinkronisasi antara verifikasi foto dan KTP dengan rekening penerima pinjaman. In fact bahkan dari masyarakat kita sendiri yang kadang nggak suportif mengenai verifikasi seperti ini ya. Kita biasanya dianggap, wah kenapa sih dikit-dikit iniin KTP, dikit-dikit harus selfie. Justru ya hal-hal seperti itu mencegah terjadinya fraud, gitu loh. Mencegah kita tidak mengalami kerugian di kemudian hari, kayak gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawaban yang telah Kakak paparkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, salah satunya dari Saudara Wildan bisa langsung disebutkan nama instansi kemudian pertanyaan. Kepada Saudara Wildan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Wildan, saya dari Legal, salah satu perusahaan. Terima kasih juga atas jawaban dari Pak Zainul. Saya mau menanggapi jawaban dari Pak Zainul. Yang saya maksud pinjaman online ini dalam arti pembayaran atas pembayaran dari Tokopedia misalnya, dari Shopee misalnya, yang di pilihan itu kan ada pay letter, ada pembayaran apa. Nah, pinjaman itu diberikan bukan dalam bentuk tunai, melainkan pinjaman yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Misalnya pembelian handphone, pengajuannya itu harus menggunakan disyaratkan foto menggunakan KTP. Nah, barang-barang tersebut dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi bukan masuk ke dalam rekening peminjam sendiri. Kurang lebih begitu Pak Zainul. Iya, jadi sebenarnya kan konteks dasarnya perusahaan pinjam online itu adalah utang piutang ya. Utang piutang. Nah, kalau ada miss antara pengaju dengan penerima pinjaman, paling tidak secara ilmu hukumnya ya kita harus menarik dua pihak tersebut, ya kan? Itu secara ininya ya, secara apa sih? Secara trik perdatanya bahwa ya baik pengaju maupun penerima pinjaman ya harus ikut bertanggung jawab. Cuman kan itu akan agak sulit menempuh jalur itu. Itu kan sudah bisa, itu akan terjadi di bagian-bagian persidangan. Cuman kalau ditanya sekali lagi ya
siapa yang harusnya bertanggung jawab, ya menurut saya ya tetap pada siapa yang menerima pinjaman tersebut, even itu bentuknya barang ya. Ya, karena dialah yang memperoleh keuntungan dari adanya transaksi ini. Seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Zainul. Nanti bisa dilanjutkan diskusinya. Ya, ini yang saya harapkan dinyalakan juga videonya ya, Pak Wildan. Ya, Tabe Katnan. Silakan Kak, saya izin ambil alih karena moderator kami sementara lagi terganggu jaringannya. Silakan Kak, Tabe. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Izin bertanya, sebenarnya lebih ke ingin tahu aja gitu terkait dengan apakah pernah ada terjadi seperti itu. Jika demikian, mohon kira-kira dapat dijelaskan. Nah, terkait dengan ini Kakanda, ini beneran pengen tahu aja gitu terkait dengan fraud in international cooperation gitu between countries gitu. Pernah nggak gitu kira-kira misalnya ada Kakanda gitu menemui kasus seperti itu? Jika memang ada gitu, can you please have to able to share with us gitu terkait dengan kasus tersebut. Demikian. Maksudnya case fraud apa? Sebenarnya bentuk fraud jadi yang international fraud gitu kan, international fraud gitu. Jadi kayak kerjasama antar negara gitu. Let's say misalnya kayak perjanjian jual beli senjata misalnya gitu. Ternyata ada fraudnya ya kan. Kira-kira investigasinya itu mekanisme penyelesaian atau untuk kalau mekanisme penyelesaian kan pasti pakai international arbitration mungkin atau kind of that kan. Cuman investigasinya itu kira-kira bagaimana? Sedangkan kita kan dibatasi juga dari segi teritori dan sebagainya. Kalau misalnya ada, mohon. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya investigasinya seperti apa, tentu pasti kita sulit ya karena melibatkan dua lokasi, either itu lokasi satu pihaknya dengan lokasi yang mengalami fraud, gitu, atau yang mengalami kerugian. Pengumpulan buktinya pasti akan sulit. Nah, cuman kalau misalnya ditanya apakah pernah terjadi, banyak banget terjadi. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar berita salah satu bank di Indonesia itu ada kasus mengenai penipuan LC, itu yang melibatkan salah satu direkturnya. Itu jelas fraud karena LC-nya terbit apa dan segala macam, ternyata barangnya tidak ada. Nah, duitnya dibawa lari sama salah satu direktur bank. Itu bentuk salah satu fraud yang lingkupnya internasional seperti itu. Nah, kalau dengan public company justru sifatnya juga bisa kita kategorikan internasional ya, karena beberapa public company itu kan punya investor dari luar negeri. Ketika mereka terbitkan financial statement yang sifatnya tidak benar, tentu itu bisa kita kategorikan sebagai fraud yang merugikan pihak yang berbeda lokasi atau berbeda negara. Kayak gitu. Oke. Izin Kak, kira-kira ada nggak tuh kira-kira diungkap gitu terkait dengan bagaimana atau sepengetahuan Kakanda gitu terkait dengan investigasi antar negara gitu terkait dengan fraud yang demikian gitu kan? Maksudnya kira-kira mekanisme jadi kan yang investigasinya seperti apa ini? Kalau yang melakukan sebenarnya ini kan konteksnya sifatnya privat ya. Jadi kalau investigasi antar negara itu ya tentu yang melakukan investigasi pertama kali adalah perusahaan yang berasumsi mengalami kerugian. Paling tidak mereka akan melakukan investigasi internal terhadap semua dokumen-dokumennya mereka. Kemudian mereka akan periksa semua pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam transaksi tersebut. Kalau ditanya dari sektor publik atau
ini kayak korupsi apa segala macam, mungkin bukan wewenang saya menjelaskan itu. Tapi kalau dari sektor swasta sifatnya seperti itu, ya investigasinya seperti prosedur yang sudah saya jelaskan tadi di materinya, kayak gitu. Siap, thank you Kans. Ganteng sekali hari ini by the way. Tolong bisa dinyalakan itu Patnan, mukanya kita mau lihat juga. Jangan mikir Mas, nanti tak bangga-bangga Ki. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir saya serahkan kepada Hadiwira Hidayah. Langsung saja Kak Hadi paparkan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Izin saya bertanya kepada Bapak Zainul selaku pemateri maupun pemateri yang lain yang masih ada. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputaran fraud maupun investigasi. Yaitu yang pertama, apa yang menjadi alasan yang paling tepat bahwa perusahaan atau individu yang menjadi korban fraud itu cenderung lebih memilih untuk menyembunyikan dari perhatian publik atas kejadian fraud yang dialaminya, daripada berusaha mendapatkan keadilan dan menghukum pelakunya. Terus Pak, apakah seorang akuntan forensik atau audit forensik itu harus memiliki sikap independen, objektif, dan skeptis? Dan apa sih alasannya gitu? Dan yang terakhir, apa sih 4 jenis bukti yang bisa kita akumulasikan sebagai investigasi dari fraud itu sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Wah, pertanyaan yang komprehensif. Kemudian saya serahkan kepada Kak Zainul untuk langsung saja menjawab pertanyaan dari Kak Hadiwira Hidayah. Kepada Kak Zainul, saya persilakan. Iya, kalau alasan perusahaan biasanya tidak mengungkap itu atau tidak menyelesaikan itu, biasanya cost untuk menyelesaikan itu atau menempuh prosedur hukum itu lebih besar. Itu alasan yang paling sering kami temukan ya, cost-nya lebih besar dibandingkan kerugiannya. Yang kedua, biasanya ya mereka akan kursu penyelesaian secara damai. Apakah itu biasanya dikembalikan sesuai dengan kerugian yang dialami, modelnya dicicil atau seperti apa, itu biasa sering terjadi. Itu alasan kenapa perusahaan biasanya tidak mau. Karena kan tujuan utama perusahaan gimana duitnya balik aja. Itu dulu yang paling pertama. Mereka bukan punya tujuan penjarain orang. Nggak sama misalnya dengan kita penegak hukum kepolisian atau kejaksaan ya. Nah kalau dari perusahaan tujuannya ya kalau bisa kembali duit tanpa melewati prosedur hukum yang ada ya why not gitu loh. Itu alasan mereka mengapa nggak pernah mau mempublikasi secara luas. Nah, kalau ditanya apakah dalam melakukan audit forensik atau audit investigasi itu kita harus bersikap objektif, ya tentu saja kita harus bersikap objektif. Bahkan tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa sebelum kita melakukan prosedur-prosedur investigasi, kita ada prinsip predication bahwa kita paling tidak harus punya bukti permulaan yang cukup bahwa memang telah terjadi fraud. Jadi kalau misalnya belum ada bukti permulaan yang cukup, hanya sekedar asumsi atau isu misalnya, ya kita nggak akan bilang bahwa ini fraud dan patut dilakukan investigasi. Kalau ditanya buktinya seperti apa sih yang dalam fraud ini biasa ditemukan, sebenarnya bukti itu ya sama dengan yang kita ketahui dalam hukum acara pidana dan perdata ya. Kalau dalam pidana kan kita mengenal sas PKT, ya kan. Kalau misalnya dalam perdata ya kita mengenal bukti paling utama adalah dokumen. Jadi dua aturan mengenai pembuktian itu ya sama juga yang kita berlakukan dengan audit investigasi seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Zainul. Kemudian saya serahkan kepada Hadiwira Hidayah. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Cukup dulu, Kak. Terima kasih. Oke. Kemudian kita beralih kepada pemaparan closing statement dari narasumber kita, yakni Kak Zainul. Kepada Kak Zainul, saya persilakan. Wah, ada closing statement, saya nggak tahu ini kalau ada closing statement. Ya, terima kasih aja sih. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Andi Sahuya. Terima kasih kepada Kak Eca, Kak Resa Giriansa. Terima kasih kepada
Kak Riza, terus kepada Bu Birka, Rafika, dan teman-teman yang hadir pada siang ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dan mau sharing terkait fraud. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima banyak, Kak. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita, baik itu dari Kak Zainul maupun dari Kak Hairil. Oke, semoga apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Apalagi materi yang telah dipaparkan membuka khazanah kita terkait dengan, wah ternyata ada nih profesi selain dari profesi jaksa, hakim, dan lain-lain yang belum atau agak kurang kita kenal di lingkungan mahasiswa hukum. Oke, kemudian saya serahkan kepada Master of Ceremony kita, kepada MC kita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas Baik, terima kasih pada saudara Tri Indriyanti yang telah memberikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi foto bersama. Untuk para peserta, boleh tolong diaktifkan kameranya. Sekali lagi untuk para peserta, boleh tolong dinyalakan kameranya. Warna merah, Kak. Ini siapa yang? Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baiklah, itu tadi sesi foto bersama kita. Terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Sesi diskusi tadi sangat luar biasa dan sangat interaktif. Semoga apa yang telah dibagikan oleh dua narasumber kita dapat berguna dan menambah pengetahuan kita mengenai auditor forensik dan investigasi fraud. Kepada Ibu Andis, Kakanda Resya Agriansyah, Kakanda Inul, dan Kakanda Hairil yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dan berbagi ilmu pada Legacy Analyst Discussion pada kali ini, terima kasih banyak. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Inul dan Kakanda yang lain sudah bergabung. Ambil siapa? Kepada teman-teman panitia, stay dulu di dalam room Zoom ya, karena nanti kita akan mengadakan evaluasi bersama dengan pembina kita Ibu Andis, ada juga Pak Ahmad Farid dengan Pak Jelani. Saya sudah minta kepada Pak Kak Riza Agriansyah untuk bergabung juga evaluasi. Pada teman-teman mungkin bisa stay dulu dalam room Zoom. Bagi para peserta, terima kasih banyak sudah bergabung, sempatkan waktu. Kami mohon izin untuk bisa keluar dari dalam room. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu ataupun agenda diskusi publik yang lain. Terima kasih.